Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Sania Sakina Ariftiandini, kelas 11 F1 absen 35, SMA Negeri 1 Bangkalan. Saya akan menjelaskan tentang materi hidrokarbon. Senyawa karbon adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N, sulfur yaitu S, dan unsur organik lainnya. Karbon merupakan komponen terbesar dalam senyawa ini. Hal ini disebabkan oleh keistimewaan atom karbon, elektron valensi atau karbon yang berjumlah 4, memungkinkan karbon dapat mengikat 4 atom karbon atau unsur lainnya. Nah, ada golongan senyawa dengan rumus molekul yang sama namun gugus fungsinya berbeda yang selalu memiliki selisih satu atom hidrogen, yaitu alkohol -OH dan ether -, aldehid CHO dan keton CO, dan asam alkanoat COOH dan ester COO. Selanjutnya yaitu ada golongan senyawa karbon dan karakteristiknya. Yang pertama itu alkohol atau alkanol. Alkohol merupakan senyawa dengan gugusan fungsi OH, gugus hidroksi. Rumus umumnya ialah ROH. Alkohol gampang larut dalam air dan titik didihnya relatif tinggi karena adanya ikatan hidrogen. Berdasarkan letak gugus hidrosiknya, alkohol dibedakan menjadi 3 jenis, yakni alkohol primer, sekunder, dan tersier. Contohnya seperti berikut. Menurut IUPAC, tata nama alkohol adalah sebagai berikut. Rantai terpanjang yang menjadi nama alkoholnya harus mengikat gugus fungsi -OH. Penomoran atom karbon dimulai dari yang paling dekat dengan atom karbon pengikat gugus fungsi -OH. Jika terdapat lebih dari satu gugus hidrosil, digunakan penandaan di tri dan seterusnya sebelum akhirnya -OL. Nah, ini adalah contoh reaksi pada alkohol, yaitu jenis reaksi substitusi alkohol. Alkohol dapat bereaksi dengan logam reaktif seperti Na, dan alkohol dapat bereaksi dengan PCI menghasilkan HCl. Jenis reaksi berikutnya itu oksidasi alkohol. Alkohol primer dapat dioksidasi menghasilkan aldehid. Oksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karbosilat. Terus yaitu alkohol sekunder dapat dioksidasi menjadi keton, dan terakhir alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Nah, berikutnya yaitu ada ether atau oksialkana. Ether ialah senyawa karbon dengan rumus molekul R-O-R, dengan R dan R merupakan gugus alkil, baik alkil sejenis atau tidak. Atom oksigen pada rumus molekul ether bertindak sebagai gugus fungsi. Ether suka larut dalam air karena sifatnya yang nonpolar. Ether bersifat mudah terbakar dan titik didihnya relatif rendah. Nah, untuk menurut IUPAC, tata nama ether adalah sebagai berikut. Rantai karbon terpendek yang mengikat gugus fungsi -0 ditetapkan sebagai gugus fungsi alkosinya. Rantai karbon yang lebih panjang diberi nama sesuai senyawa alkananya. Untuk nama trivial, penamaan ether dilakukan dengan menyebutkan nama kedua gugus alkil yang mengapit gugus -, kemudian diberi akhiran ether. Reaksi ether itu jenis reaksinya itu substitusi alkohol. Alkohol dapat bereaksi dengan logam reaktif seperti Na. Alkohol dapat bereaksi dengan PCI dan massa Begitupun seterusnya.
Nah, kalau aldehid ialah senyawa karbon dengan rumus molekul R-CHO yang mengandung gugus karbonil. Gugus karbonil adalah suatu gugus yang berdiri atas sebuah atom karbon dan atom oksigen yang berikatan lengkap. Aldehid bisa larut dalam air karena sifatnya yang polar. Aldehid juga bisa didioksidasi oleh reaksi Fehling dan Tollens. Dengan reaksi Fehling, aldehid menghasilkan endapan merah bata. Sementara reaksi Tollens, aldehid menghasilkan cerminan perak. Menurut IUPAC, tata nama aldehid adalah rantai terpanjang yang menjadi nama alkanalnya harus mengikat gugus min-CHO, dan selanjutnya itu penomoran atom karbon dimulai dari atom karbon pengikat gugus min-CHO. Yang selanjutnya itu keton atau alkanon. Kalau keton merupakan senyawa karbon dengan rumus umum R-COR. Keton disebut juga sebagai senyawa karbonil karena memiliki gugus fungsi C sama dengan 0. Keton dapat dibuat dari oksidasi alkohol sekunder. Keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling dan Tollens, sehingga dapat dibedakan dari aldehid. Tata nama keton menurut IUPAC itu rantai karbon terpanjang yang menjadi nama alkanon harus mencakup gugus fungsi min-CO- atau C. Gugus karbonil harus memiliki nomor serendah mungkin untuk nama keton. Kedua, gugus alkil yang terikat pada gugus karbonil disebutkan terlebih dahulu menurut alfabet, kemudian diikuti dengan kata keton. Nah, yang selanjutnya itu asam karbosilat, asam alkanot. Asam karbosilat adalah senyawa karbon dengan rumus umur R-COOH, gugus karbosil. Gugus karbosil yang terdapat pada asam karbosilat merupakan gabungan dari gugus karbonil dan gugus hidrosil. Asam karbosilat dapat dibuat melalui oksidasi kuat alkohol primer. Asam karbosilat bersifat larut dalam air karena sifatnya yang polar. Nah, menurut IUPAC, tata nama karbosilat yaitu menggantikan akhiran min-ana dengan anoat pada rantai karbon terpanjang pengikat gugus karbosil, memberi awalan asam pada nama alkanoatnya. Nah, terus setelah itu ada jenis reaksi substitusi asam karbosilat. Asam alkanot bereaksi dengan natrium bikarbonat atau NaHCO3 menghasilkan natrium karbosilat RCOONa dan asam karbonat. Asam karbosilat bereaksi dengan NaOH menghasilkan amonium karbosilat RCOONH, dan begitu seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.